Kalau ibarat kita sedang berada di dalam lomba lari maraton, garis finishnya udah dikit lagi sampai. Kalau garis finish sudah dikit lagi sampai, nggak usah pakai istirahat. Bahkan kalau sudah terlihat garis finish, kita sudah yakin bakal jadi pemenang, maka yang harus dilakukan tambah semangat apa tambah loyo? Tambah semangat. Garis finish sudah di depan mata dan kita sudah yakin insya Allah kita akan jadi para pemenangnya. Harusnya lebih kenceng larinya, lebih semangat larinya. Semoga kita bisa sampai semua ke garis finish dan menjadi apa yang kita inginkan, kita harapkan. La'allakum tattaqun. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya yang istiqamah di dalam melaksanakan ajarannya hingga akhir zaman. Untuk mengawali kajian kita pada hari ini, mari sama-sama kita baca surat Al-Qadar. Silakan bapak-bapak yang punya Quran dibuka surat Al-Qadar. Kita akan baca dulu sama-sama surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan kita ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Qadar ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tentang sebuah keutamaan, tentang sebuah kemuliaan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja yang bisa
memanfaatkan momentum Lailatul Qadar yang terdapat di dalam surat Al-Qadar ini. Sejarah atau asbabun nuzul dari turunnya surat Al-Qadar ini adalah ketika para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang adanya para ahli ibadah di zaman Bani Israel. Bahwasanya mereka para ahli ibadah di zaman Bani Israel itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 80 tahun tanpa berbuat maksiat. 80 tahun tanpa berbuat maksiat, bahkan istilah Rasulullah sekedip mata pun. Jadi orang-orang saleh ahli ibadah di zaman Bani Israel ada di antara mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 80 tahun tanpa berbuat maksiat sekedip mata pun. Sehingga mendengar seperti ini sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, engkau pernah bersabda sesungguhnya umur umatmu, umur kami antara 60 sampai 70. Bahkan usia 60-70 tidak full semuanya kita gunakan untuk ibadah. Ya, usia 60-70 tidak semuanya kita pakai untuk ibadah, apalagi zaman sekarang. Ya, kadang-kadang sholat kita saja sama makan kita masih lamaan makan, betul kan? Kita makan nih, ya makan bisa setengah jam, bahkan lebih. Kalau sholat kita kan cuma 5 menit. Kadang-kadang makan kita, ngobrol kita, main HP kita, ya, ngalor ngidul kita jauh lebih banyak pemanfaatan waktunya daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Rasulullah SAW menyampaikan bahwa di zaman Bani Israel ada ahli-ahli ibadah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 80 tahun tanpa maksiat sekedip mata. Seolah-olah sahabat ini iri terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang adanya ahli ibadah di zaman Bani Israel yang hidup selama 80 tahun tanpa berbuat maksiat sekedip mata pun. Lalu sahabat Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, umur kita 60-70. Apakah mungkin kita bisa menyaingi mereka, kaum Bani Israel yang taat beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala?" Lalu Rasulullah SAW mendapatkan wahyu ini disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam sebagai jawaban bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat kemuliaan lebih dari kemuliaan para nabi dan rasul atau umat nabi dan rasul di zaman terdahulu. Nanti kita cerita tentang bagaimana kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka-mereka yang bisa memanfaatkan malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan. Inna anzalnahu. Ya, Allah mengatakan, Allah berfirman bahwasanya sesungguhnya kami. Kok Allah kami ya? Allah itu kan harusnya aku gitu ya. Tetapi kenapa Allah bilang kami? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Kok ada orang memperingati malam nuzulul Quran 17 Ramadan ya, gitu ya kan? Kita jadi pertanyaan nih. Kok ada orang memperingati malam nuzulul Quran 17 Ramadan? Sementara di dalam ayat surat Al-Qadar, ayat pertama, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Bahkan di dalam surat Ad-Dukhan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam penuh keberkahan, malam penuh kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar itu. Nah ternyata setelah diteliti dalam berbagai riwayat ya, dari Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran turun melalui 2 tahapan. Tahapan pertama adalah Al-Quran diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala 30 juz. Bal huwa Qur'anun Majid
fi lauhim mahfuz. Al-Quranul Majid Allah turunkan full 30 juz fi lauhim mahfuz, dari lauhil mahfuz ke langit dunia, full 30 juz. Kapan? Pada malam Lailatul Qadar. Kapan malam Lailatul Qadar itu? Nanti kita bahas. Yang jelas kita sudah mulai berpikir, kok umat Islam memperingati malam nuzul Quran 17 Ramadan. Nah, ternyata Al-Quran turun melalui 2 tahap. Yang pertama, Al-Quran diturunkan langsung 30 juz ya, pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, Al-Quran Allah turunkan secara berangsur-angsur, mulai dari surat Al-Alaq 1 sampai 5 terus ya, sampai akhirnya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Itu diturunkan berangsur-angsur oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul, pada saat Rasulullah SAW berada di sebuah gua yang namanya gua apa waktu itu? Gua Hiro. Ya, jadi ayat pertama, ya, surat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam, yaitu surat Al-Alaq 1 sampai 5 pada saat Nabi berkhalwat di sebuah gua yang namanya Gua Hiro. Setelah itu seterusnya diturunkan berangsur-angsur sesuai dengan kejadian demi kejadian. Ya, ketika Rasulullah SAW butuh jawaban, Allah turunin tuh jawabannya melalui turunnya ayat Al-Quran. Itu yang disebut Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, dan ini diprediksi turun pada malam 17 bulan Ramadan. Jadi clear ya, clear masalah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Para mufassir mengatakan bahwasanya Al-Quran ini kan mulia. Al-Quran mulia. Kenapa Al-Quran mulia? Nah, para mufassir itu ada yang mengatakan Al-Quran mulia karena diturunkan di bulan mulia dan di malam kemuliaan. Tapi ada juga yang mengatakan Ramadan itu mulia karena Al-Quran diturunkan di dalamnya, begitu. Sebetulnya sama aja. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Ya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa sih? Nah, kita ditanya, apakah kamu tahu apa yang disebut malam Lailatul Qadar? Kalimat ini kalimat tanya apa kalimat pengumuman? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Kalimat tanya apa kalimat pengumuman? Pengumuman ya. Kalau Allah nanya sama kita bisa jawab nggak? Kita bisa jawab. Tetapi gampangnya begini. Saya kebetulan seorang guru ya. Kalau seandainya guru begitu masuk kelas langsung bilang, saya hari ini ingin mengajarkan tentang ini, ya, buka buku ini halaman sekian, ya itu kurang asik gitu ya. Tapi akan lebih asik, akan lebih membuat pusat perhatian kalau guru begitu masuk, ya. Ada yang tahu nggak tentang ini? Coba jelaskan ke saya. Ada yang tahu nggak tentang ini? Coba kasih tahu saya. Menurut kamu bagaimana? Menurut kamu bagaimana? Menurut kamu bagaimana? Kalau begitu muridnya langsung mikir gitu ya. Karena begitu masuk kelas langsung nanya gitu. Ya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak butuh jawaban dari kita ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya, Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Apakah kamu tahu apa yang disebut malam Lailatul Qadar? Sama ketika Allah bertanya, Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Apakah kamu tahu apa yang disebut dengan hari kiamat? Kita enggak tahu. Yang jelasin siapa nanti? Allah itu sendiri. Kalaupun Rasulullah SAW menjelaskan tentang Al-Qari'ah, tentang hari kiamat, Rasulullah SAW menjelaskan hanya tanda-tandanya saja.
Tidak menjelaskan secara detail, tapi Rasulullah hanya menjelaskan tanda-tanda kecil, tanda-tanda besar dari hari kiamat itu sendiri. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala ketika Allah bertanya, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Apakah kamu tahu apa yang disebut dengan malam Lailatul Qadar itu? Ya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu yang akan menjelaskan. Yang jelas malam Lailatul Qadar bukan siang, malam gitu ya. Karena ada kata-kata lailah ya, pada malam. Siang hari enggak ada Lailatul Qadar. Itu clear tuh ya. Malam Lailatul Qadar enggak terjadi siang hari. Terjadinya kapan? Malam. Malamnya kapan? Dijelaskan oleh Allah di ayat terakhir. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Mulai dari terbenam matahari dari habis maghrib tuh. Ya, sampai fajar. Makanya orang itikaf itu ya mulainya dari maghrib sampai fajar. Tapi terkhusus di bulan Ramadan kita mengenal istilah sunnah Rasulullah SAW yang namanya i'tikaf fi ashrul awakhir, beritikaf di 10 malam yang terakhir. Kita kembali kepada ayat kedua. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Apakah kamu tahu apa malam Lailatul Qadar itu? Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Berarti bukan 1000 bulan. Lebih dari 1000 bulan. Ya. Artinya 1000 bulan untuk menjawab pertanyaan sahabat tadi. Sahabat kan bilang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada kaum Bani Israel yang ahli ibadah, mereka beribadah selama 80 tahun tanpa berbuat maksiat sekedip mata pun." Ternyata kata Rasulullah SAW, disinilah kalian memiliki kesempatan untuk bertambah usia ketaatan, untuk bertambah usia kebaikan, untuk menambah pahala dengan bertemunya kita, dipertemukannya kita dengan malam Lailatul Qadar. Dan ini kesempatan kata Rasulullah. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kalian bisa ketemu dengan malam Lailatul Qadar, dan malam Lailatul Qadar itu kata Rasulullah SAW khairum min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dikalkulasi sama seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, sekitar 80 tahun. Ya, kalau kalkulasi lebih detail itu 80 tahun lebih 3 bulan. Rasulullah SAW ingin menyampaikan bahwa ya, di hadis lain Rasulullah mengatakan taharrau lailatal qadri fi ashrul awakhir. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Ada orang bertanya, Lailatul Qadar itu turunnya kapan sih gitu kan? Lailatul Qadar itu datangnya kapan sih? Yang pertama sudah pasti bukan siang, malam ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pasti di bulan Ramadan. Jadi kalau seandainya malam berarti siang kita tiadakan. Berarti Lailatul Qadar malam. Yang kedua, bulan apa sih? Dari 12 bulan itu Allah pilih bulan Ramadan sebagai sayyidus syuhur, penghulunya bulan. Bulan penuh dengan maghfirah, penuh dengan ampunan, penuh dengan keberkahan. Sudah otomatis bulan Ramadan. Kalau sudah bulan Ramadan, kapan sih? Gitu. Diperkecil lagi oleh Rasulullah SAW. Lailatul Qadar itu adanya fi ashrul awakhir, di 10 malam terakhir. Tersebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, taharrau lailatul qadri fi ashrul awakhir. Carilah, raihlah malam Lailatul Qadar di 10 malam yang terakhir. Ya, tadi Pak Yudi sudah sampaikan tuh. Itikaf mulai kemarin malam ini. Hah? Bukan kemarin. Ya tadi kan? Ya. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah.
Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, dari Asyurul Awakhir, dari 10 malam terakhir, itu tepatnya kapan gitu? Penasaran sahabat nih. Sahabat penasaran, tepatnya dari 10 malam terakhir itu kapan Lailatul Qadar itu? Rasulullah SAW dalam banyak hadis menyampaikan, malam ganjil. Dari 10 malam diperkecil lagi oleh Rasulullah SAW, biasanya datang di malam ganjil. Dalam banyak hadis tersebutkan malam 21. Di hadis lain malam 23. Di hadis lain lagi ada malam 25, 27, bahkan 29. Artinya diperkecil lagi dari 10 hari jadi 5 hari gitu. Ini kita jujur aja deh. Ya, itikaf itu ramenya di malam ganjil, malam genap. Walaupun Rasulullah SAW taharau Lailatul Qadar fi Asyurul Awakhir, carilah, raihlah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Kita carinya hanya di malam ganjil. Sahabat-sahabat saya yang ngambil umrah di Mekah di 10 malam terakhir, itu katanya itu saat sholat taraweh itu paling penuh saat malam ganjil, terutama malam 23, malam 27. Seolah-olah orang-orang memprediksi itu malam Lailatul Qadar itu datangnya di malam antara 23, 27. Padahal Rasulullah SAW hanya menyebutkan bisa jadi malam 21, bisa jadi malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Dari semua malam ganjil itu kita bingung lagi. Kan kita beda nentuin Ramadannya. Ada yang puasanya Sabtu, ada yang puasanya Minggu. Jadi malam ganjilnya beda tuh. Ada yang malam ganjilnya hari ini, ada yang malam ganjilnya ntar malam gitu. Yang benar yang mana? Kalau pengen benar menurut Allah Subhanahu wa taala, ya seperti apa yang dikatakan oleh Rasul, 10 hari ambil. Kan begitu. 10 hari ambil supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar tadi. Karena Rasulullah SAW kan bilang begitu. Lailatul Qadar sudah pasti malam. Yang kedua sudah pasti di bulan Ramadan. Dan setelah bulan Ramadan sudah pasti di 10 malam terakhir. 10 malam terakhir tidak dipastikan. Di antara 10 malam terakhir itu kapan Lailatul Qadar? Yang pasti kata Rasulullah SAW biasanya dia datang di malam ganjil. Apa sih Lailatul Qadar itu? Dari segi bahasa, Lailatul Qadar itu, Al-Qadar itu ada 3 pengertian. Al-Qadar itu pengertian pertama adalah malam yang sempit. Malam yang sempit. Yang kedua adalah malam kemuliaan. Yang ketiga adalah malam qadar. Malam ditentukannya takdir. Jadi ada 3 pengertian Lailatul Qadar. Kenapa disebut malam sempit? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Karena di malam itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh malaikat dari langit pertama sampai langit ke-7 untuk turun ke bumi. Para ahli tafsir ya dan juga ahli hadis berbicara tentang jumlah malaikat. Kalau kita kan dari kecil belajarnya tentang 10 malaikat ya. Ya, mari mengenal 10 malaikat, ya kan? Diciptakannya daripada cahaya. Dialah juga, ya kan gitu kan? Rukun iman kedua. Marilah kita coba menghafalkannya, ya kan begitu. Ya. Disebutin semua, Jibril, ya, Mikail, ya, Israel, Mungkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik. Satu lagi siapa? Ridwan. Jadi 10 malaikat itu yang biasa kita tahu. Ternyata jumlah malaikat itu dalam beberapa kitab disebutkan jumlah malaikat itu ya bicara tentang Lailatul Qadar dan juga bicara tentang Isra Mi'raj. Jumlah malaikat itu melebihi jumlah manusia yang lahir dari zaman Nabi Adam sampai hari ini, melebihi jumlah ikan yang ada di lautan, melebihi jumlah ranting-ranting yang ada di pohon. Jadi jumlah malaikat itu banyak sekali. Jadi disebut malam sempit, malam Lailatul Qadar itu adalah ketika malaikat semuanya turun ke bumi. Warruhu fiha.
Ar-ruh disebut itu sebagai panggilan buat malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Ya, diturunkanlah para malaikat, turunlah para malaikat dan malaikat Jibril. Apakah Jibril bukan malaikat? Ya malaikat juga. Ya. Tetapi kok disebutnya beda gitu. Ya. Malaikat pada malam Lailatul Qadar turun ke bumi, ya, dan juga malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril disebutkan terpisah? Pertama, karena malaikat Jibril itu adalah sayyidul malaikah. Rajanya malaikat. Itu yang pertama. Ya, malaikat Jibril adalah sayyidul malaikah, rajanya para malaikat. Yang kedua, kenapa disebut terpisah? Ya, untuk menggambarkan tadi kepemimpinan malaikat Jibril alaihissalam di antara para malaikat. Biasanya kan kita ngumpul nih, kita ngumpul, ya, sama-sama manusia kan, tapi yang terhormat disebutin dia. Beda jamaah dan jamaah hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bil khusus disebutin. Padahal dia termasuk jamaah juga sebetulnya. Karena apa? Saat itu posisi orang yang disebutkan itu dalam posisi dimuliakan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Para malaikat di malam Lailatul Qadar turun dari atas langit 1 sampai ke 7 bersama malaikat Jibril alaihissalam. Kenapa mereka turun? Suruh siapa mereka turun? Ternyata disebutkan biizni rabbihim. Malaikat itu turun bukan keinginan sendiri gitu, karena saya nggak pernah turun ke bumi nih, tugasnya di atas melulu gitu ya. Lalu kepengenan aja turun gitu, nggak ada. Jadi malaikat itu turun ke bumi dari langit pertama sampai langit ke-7. Kita nggak usah melogikakan. Kalau malaikat semua turun dari langit 1 sampai 7 berarti langit kosong dong gitu kan. Kita kan mikirnya gitu, itu logika kita. Ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan biizni rabbihim. Mereka turun diinstruksi. Diinstruksi artinya disuruh, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan keinginannya dia turun sendiri, tapi diperintah. Kenapa? Malaikat itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun. Itu adalah malam spesial. Malam kemuliaan, malam spesial. Sehingga dalam banyak tafsir disebutkan yang disebut malam Lailatul Qadar sebagai malam sempit karena bumi ini bukan hanya diisi oleh manusia, tetapi dipenuhi oleh malaikat yang membuat bumi ini menjadi terasa sempit. Cuma karena malaikat itu diciptakan dari cahaya, cahaya itu tidak bisa bikin padat. Beda dengan kita yang ada fisiknya nih, kalau ngumpul semua jamaah nih nampung berapa nih jamaah di sini nih? Hah? Kira-kira ada 2000 nggak? Hah? 500? 500 ada ya? Jamaah 500. Kalau dikasih 1000 padat nggak? Padat. Kalau 1000-nya orang, ya kan? Kalau 1000-nya manusia padat. Tapi kalau malaikat, karena dia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya, bumi ini penuh dengan para malaikat tapi tidak terasa padat. Walaupun sebetulnya bumi ini penuh dengan malaikat ketika malam Lailatul Qadar. Itu maksudnya. Malam Lailatul Qadar selain dia disebut juga sebagai malam sempit, malam yang sesak dengan para malaikat, dia juga disebut sebagai malam kemuliaan atau malam Qadar. Malam yang dimana keinginan manusia itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoa pada malam Lailatul Qadar itu adalah doa yang mustajab. Kalau kita kan berdoa sendiri, ya Allah, berdoa sendiri ya. Yang doa kita yang amin kita gitu. Kalau malam Lailatul Qadar yang doa kita yang amin malaikat. Ya. Malaikat yang turun ketika itu yang diperintah oleh Allah untuk memenuhi bumi pada malam Lailatul Qadar. Masya Allah, ya, dari langit 1 sampai langit 7 semuanya turun ke bumi untuk melihat siapa di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala
yang memenuhi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, beriktikaf, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengencangkan ikat pinggang dan berusaha semaksimal mungkin untuk menyempurnakan amal ibadah Ramadannya dengan iktikaf atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berdoa, ini ada kaitannya dengan salamun hiya hatta matla'il fajr. Selain malaikat itu mengaminkan doa kita, ya, Allah Subhanahu wa taala pada saat fajar itu, ya, pada saat fajar itu, saat itu Allah sedang turun. Ya. Hitungannya sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa taala sedang turun ke langit dunia. Dan dalam hadis qudsi disebutkan, barang siapa di antara hambaku yang berdoa akan aku kabulkan, yang memohon ampun akan aku ampuni. Ya. Ditambah lagi dengan amin-aminnya para malaikat tadi. Jadi sayang sekali kalau seandainya kita tidak memanfaatkan Ramadan ini, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan kualitas ibadah kita dengan beriktikaf. Kalau merujuk hukum fikih tentang iktikaf, ya sebetulnya Rasulullah SAW nggak keluar masjid selama 10 hari, 10 malam nggak keluar masjid. Cuma di kita ini, situasi kita di dunia kita ini, ada yang kerja, ada yang macam-macam, ya. Kalau kita sudah siap, sudah kuat, insya Allah, alhamdulillah, nggak keluar masjid, ya, nggak keluar masjid. Kayak saya ini kegiatan masih banyak, besok ngisi sana, besok ngisi situ, gitu ya. Tapi ngisinya ngisi itikaf juga, ngisi subuh, nanti ngisi Jumat, ngisi itikaf. Kalau mau benar-benar sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah, benar-benar nggak keluar masjid, di situ aja, sampai 10 hari. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah SAW, sampai Rasulullah SAW itu hanya menjulurkan kepalanya untuk mencuci rambutnya. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mempertegas lagi itu. Sampai hubungan suami istri pada saat itikaf itu, ya, dilarang juga. Ya. Di dalam surat Al-Baqarah, di rangkaian ayat-ayat tentang puasa, ayat 186-87 di situ disebutkan, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Janganlah kamu mendatangi istrimu, wala tubashiruhunna, ya, wa antum aqifuna fil masajid, saat kamu sedang beriktikaf di masjid. Wah. Jadi iktikaf itu enggak ada istilah turun main. Ya, nggak ada istirahat dulu, saya mau pulang dulu gitu ya, nemuin bini sebentar gitu ya. Makanya itikafnya batal. Ya, ini kalau mau merujuk kepada hukum itikaf, hukum fikih tentang itikaf. Ya, namun dalam konteks kita, banyak di antara kita yang masih belajar itikaf gitu ya, belajar itikaf. Paling tidak kalau belajar itikaf, mulainya dari maghrib terus sampai fajar, merujuk tadi, ya, salamun hiya hatta matla'il fajr. Makanya ada orang-orang yang datang di 10 hari terakhir, tapi milih di malam-malam ganjil, dia datangnya pada maghrib sebetulnya. Ada juga yang datangnya habis tarawih gitu ya, habis tarawih datang i'tikaf, ya, lalu bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, tilawah Quran, berzikir, melaksanakan sholat, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar, wabil asharihum yastaghfirun, apalagi menjelang sahur itu sangat dianjurkan, ya. Dan itu merupakan bagian dari taharrau Lailatul Qadar, menjaring malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi kalau seandainya kita menemukan Lailatul Qadar, berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, ya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kita baca Quran. Saat kita baca Quran, seolah-olah kita baca Quran selama 1000 tahun tanpa berhenti. Kita bersujud, seolah-olah kita bersujud selama 1000 tahun tanpa berhenti. Kita mohon ampun kepada Allah, seolah-olah kita mohon ampun selama 1000 tahun tanpa berhenti. Kita berzikir kepada Allah, seolah-olah kita berzikir selama 1000 tahun tanpa berhenti. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam itu penuh dengan keselamatan, penuh dengan kedamaian. Ya, wa adkhilnal jannata darus salam, ya.
Jadi salam itu adalah kedamaian, kesejahteraan, keselamatan akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka-mereka yang mendapatkan, menemui malam Lailatul Qadar, dan malaikat itu turun, batas waktunya sampai datang fajar. Fajar itu artinya subuh. Jadi api subuh malaikat naik lagi. Maka di dalam tanda-tanda fisik, ya, baru turunnya Lailatul Qadar, dalam banyak hadis disebutkan langit itu kelihatan matahari redup, ya, tidak terlihat panas. Padahal udah jam 7 gitu, jam 7 biasa udah matahari nongol, tapi dia belum terlihat, tapi udah sinarnya udah mulai mau keluar, ya. Angin seolah-olah berhenti berembus. Itu kan tanda-tanda fisik yang kita temukan dalam hadis. Nah, para ahli hadis dan juga ahli tafsir mengatakan bisa jadi, ya, bisa jadi karena mereka gak ngelihat malaikat, ya. Bisa jadi ketika itu malaikat sedang naik ke atas langit, sehingga matahari tertutup oleh sayap, kepak-kepak sayap malaikat, dan juga pada saat fajar itu para malaikat naik sehingga angin itu lebih ke atas daripada ke bawah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa mengisi hari-hari terakhir Ramadan kita dengan taqarrub ila Allah, lebih bermujahadah, lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, dan syukur-syukur kalau kita bisa menghidupkan malam dengan beriktikaf. Nasrul minallah wa fathun qarib. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan dari jemaah sekalian. Kita beri waktu untuk 3 menit. Silakan pada jemaah yang ingin bertanya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari penjelasan Bapak, berarti semua orang yang walaupun itikafnya tidak perlu itu pasti mendapat keberkahan, ya kan? Sedangkan Nabi sudah mencontohkan itikafnya harus full. Bagaimana artinya yang tidak full? Artinya maghrib pasti dapat keberkahan juga atau tidak? Atau rasa mereka itu berbeda-beda dalam menghadapi Lailatul Qadar, karena situasi mereka berbeda juga di dalam itikaf muslim. Kemudian dinyatakan juga 10 hari terakhir. Ya, artinya dalam 10 hari terakhir itu pasti Lailatul Qadarnya turun, ya kan? Walaupun kita tidak menyadarinya, ya kan? Jadi itulah makanya bagaimana sebenarnya misteri Lailatul Qadar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam Lailatul Qadar itu kan disebutkan oleh Rasulullah SAW, disuruh kita untuk mencarinya, meraihnya, memperjuangkannya di 10 malam terakhir, kan gitu ya. Artinya tidak di 10 hari, tidak 10-10-nya itu turun malam Lailatul Qadar. Yang namanya malam Lailatul Qadar itu turun cuma 1 malam dalam 10 malam yang ada. Tadi saya sudah sampaikan, ya. Lailatul Qadar sudah pasti lailah, malam, ya. Yang kedua sudah pasti di bulan Ramadan, ya. Kalau Ramadannya pasti sudah pasti di 10 malam terakhir karena ada hadisnya. Nah, yang nggak pasti apa? Malam keberapa itu nggak pasti. Malam keberapa dari Ramadan malam Lailatul Qadar itu datang, nggak pasti. Makanya Rasulullah dalam banyak hadis, ya, berbeda-beda itu. Ada yang Rasulullah katakan di malam 21, ada yang Rasulullah katakan pernah datang malam Lailatul Qadar di malam 23, bahkan pernah 27, pernah 29. Lalu Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW itu ingin berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, karena Rasulullah juga nggak bisa memastikan, maka Rasulullah mengambil 10 hari itu. Karena Rasulullah nggak memastikan gitu. Pribadi dirinya sendiri tidak memastikan, sama halnya dengan Rasulullah SAW tidak memastikan tentang hari kiamat. Hari kiamat tepatnya kapan datangnya, Rasulullah nggak mastiin. Rasulullah tahu tanda-tandanya. Begitu pula malam Lailatul Qadar, Rasulullah SAW
melaksanakan itikaf 10 hari, tapi Rasulullah SAW tidak memastikan datangnya malam Lailatul Qadar itu di malam keberapa. Tetapi Rasulullah mencontohkan ya tentang itikaf 10 malam terakhir. Kalau mau mengikuti sunnah Rasulullah SAW yang wadih, yang sahih, ya 10 hari. Kan gitu ya. Kalau mau mengikuti sunnah Rasulullah SAW yang sahih 10 hari, nggak keluar masjid 10 hari, istiqomah, konsisten, mujahadah. Kalau mau dapat Lailatul Qadar. Tapi kembali kepada kondisi kita, wattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu sesuai dengan keadaan kamu, semampu kamu, kan gitu. Kalau dibilang 10 hari yang masih nyari makan, yang masih berusaha, yang masih dagang, yang masih ini, ya kalau dia memang rencana itikaf, punya niat itikaf dari jauh-jauh hari nabung. Biar nanti mau itikaf ya menjelang 10 hari terakhir kasih istrinya, nih 10 hari saya nggak pulang ya, saya ke masjid nih 10 hari saya nggak pulang, nih pokoknya jangan ganggu saya ya, saya mau itikaf, mau mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, pokoknya jangan telepon, jangan nyamperin deh. Nah itu baru cakep ya. Adakah yang begitu? Ada banyak. Silakan bapak-bapak datang ke Masjid Al-Ittihad ya, silakan bapak datang ke Masjid Al-Hikmah Bangsa dan beberapa masjid-masjid yang sudah rutin mengadakan itikaf, dan jumlah jumlah jamaah itikafnya banyak. Jadi dari sekian banyak peserta itikaf, ada yang sama sekali nggak pulang dia. Cuma tolong diingat, fenomena umumnya ada yang kayak camping. Ya, mentang-mentang 10 hari kagak datang, dia bawa bantal, bawa kasur, nggak masalah tuh, bawa bantal, bawa kasur ya. Ini udah benar-benar kayak camping gitu. Ya, sampai masjid itu penuh sama peralatan dia doang gitu. Bawa kompor nggak apa-apa juga, karena memang mau nggak mau ya, kalau di itikaf itu kan ada panitia masjid ya, panitia itikaf, panitia lah yang nyediain. Jadi kalau mau sahih 10 hari jangan keluar masjid. Tapi karena kemampuan kita beda-beda, tadi seperti yang Bapak sampaikan, kemampuannya beda-beda. Ya, ada saya kayaknya nggak bisa. Situasi saya masih bekerja, situasi saya masih begini begitu, saya belum ada persiapan. Kalau begitu, daripada tidak sama sekali ya beritikaf, pilihlah di malam ganjil mengikuti tanda-tanda yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Boleh malam 21, 23 atau 5-5-nya malam ganjil. Mulai dari malam 21 datang, malam 23 datang, malam 25 datang, malam 27 datang, malam 29 datang. Ya mudah-mudahan di antara malam itu kita diberi kesempatan. Jadi kalau pastikah kita menemui Lailatul Qadar? Belum tentu. Yang itikaf 10 hari pun belum tentu. Kalau cuma numpang tidur doang, pindah nih dari rumah, kasurnya pindah dari rumah ke masjid, bantalnya pindah dari rumah ke masjid, sampai di masjid benar-benar numpang tidur. Itu bukan itikaf, namanya sedekap. Ya. Jadi kalau begitu keutamaan Lailatul Qadar nggak juga bisa kita dapatkan walaupun 10 hari. Bisa jadi, saya katakan bisa jadi orang yang kebetulan dia ingin bermujahadah namun tidak punya kesempatan, dia bisanya cuma di malam ganjil atau di beberapa malam ganjil. Tapi begitu dia datang ke masjid, dia benar-benar bermujahadah, dikurangi jatah tidurnya, karena belum tentu Ramadan besok saya ketemu lagi dengan Ramadan. Mudah-mudahan dengan demikian kita diberi kesempatan berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Demikian, terima kasih. Baik, jadi hanya mengisi sedikit bahwa yang sebenarnya kami bahwa di Masjid Al-Huda ini bermacam-macam untuk meraih Lailatul Qadar. Karena saya perhatikan belum ada main dari subuh dari maghrib sampai besok pagi. Dulu pernah kita mengatakan